Halo, kembali bersama saya Johannes Malau. Di video ini kita akan belajar CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, teman-teman penasaran bukan apa itu CSS? Nah, di video pertama dan video kedua, saya sudah membahas mengenai dasar-dasar dari HTML dan penggunaan hyperlink dan form pada HTML. Di video yang ketiga ini, kita akan membahas bagaimana cara mendesain sebuah halaman web melalui CSS. Nah, CSS ini digunakan bisa di dalam bahasa HTML itu sendiri ataupun di luar dari bahasa HTML itu sendiri. Nah, untuk teman-teman, jika ingin mengetahui apa itu HTML, bisa lihat di playlist saya di video pertama dan video kedua. Di situ saya sudah membahas dasar HTML serta penggunaan hyperlink dan form dalam bahasa HTML. Sekarang kita akan membahas apa itu CSS. Oke, langsung saja kita lihat. Ini adalah program yang sudah kita kerjakan di video kedua, kemudian kita lanjut di video kedua. Program ini akan kita gunakan kembali untuk CSS. Nah, sebelum kita lanjut, Anda mungkin baru mendengar kata CSS. Apa sih itu CSS? Mari kita simak sama-sama. Kita bisa lihat di chat GPT. Apa itu CSS? Ya, wah, dia langsung muncul. CSS ialah singkatan dari Cascading Style Sheets atau lembar gaya berkaskal. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain tampilan dari dokumen HTML atau XML, seperti halaman web. CSS memungkinkan pengembang web untuk mengontrol tata letak, warna, font, dan berbagai atribut tampilan lainnya dari elemen-elemen di dalam dokumen web. Dengan menggunakan CSS, Anda dapat memisahkan presentasi atau tampilan dari struktur dan konten dari halaman web, memungkinkan untuk pengembangan yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih fleksibel. Jadi CSS ini ialah untuk mendesain tampilan dari dokumen HTML itu sendiri. Nah, tahukah teman-teman bahwa CSS itu ada 3 jenis loh? Mari kita lihat bersama melalui chat GPT. Nah, pam, muncul dia. CSS itu ada 3 jenis yang sering digunakan. Yaitu yang pertama ialah CSS internal. CSS internal ini ialah CSS yang didefinisikan di dalam bagian style dari dokumen HTML dan hanya berlaku untuk halaman tersebut. Sedangkan CSS eksternal ialah CSS yang disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi CSS dan dihubungkan ke dokumen HTML dengan menggunakan tag link di bagian head. Lalu yang ketiga, CSS inline. CSS inline ialah CSS yang didefinisikan langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Ini memberikan gaya yang berlaku secara langsung untuk elemen tersebut. Nah, jadi kita akan membahas ketiga ini ya teman-teman. CSS internal, CSS eksternal, dan CSS inline. Yang pertama, kita akan membahas CSS inline. Dikatakan di sini bahwa CSS inline itu menggunakan atribut style dan memberikan style yang berlaku secara langsung untuk elemen tersebut. Di program kita bisa lihat
bahwa program kita ini sudah menggunakan CSS tipe CSS inline. Mengapa? Karena setiap kita membuka tag, contohnya seperti ini dia. Mungkin saya perbesar saja. Setiap kita menggunakan tag P, kita membuat style. Ini adalah CSS inline. CSS yang digunakan di dalam tag tersebut. Jadi style background color, text align, line height, font family ini sudah termasuk bagian dari CSS inline. Nah, kemudian yang kedua kita lihat CSS internal. CSS internal didefinisikan di dalam bagian style dari dokumen HTML dan berlaku hanya untuk halaman tersebut. Nah, apa sih perbedaannya CSS internal dengan CSS inline? Perbedaannya ialah CSS inline langsung didefinisikan di tag yang dituju. Contohnya seperti ini. Ini adalah CSS inline. Hanya berlaku untuk paragraf ini saja. Nah, bagaimana CSS internal? Kalau dia CSS internal, kita bisa menambahkan paragraf sebuah lagi ya, mungkin supaya jelas perbedaannya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita salin atau pastekan, Ctrl V. Tetapi kita hapus style pada tag P. Oke. Nah, di sini kalau kita simpan Ctrl S, kemudian kita buka file HTML kita di browser, kita refresh. Nah, sudah muncul paragraf baru. Nah, kita ingin mengatur paragraf ini dengan CSS internal. Kalau paragraf 1 ini sudah diatur dengan CSS inline, maka untuk mengatur paragraf kedua ini dengan CSS internal, kita membuat sebuah tag di dalam body ini. Kita buat tag yang dinamakan dengan style. Eh, maksud saya di dalam title. Berarti masih di bagian head. Di dalam head kita tambahkan tag style. Nah, karena paragraf yang mau kita atur adalah paragraf kedua ini, maka kita buat P, kemudian buka kurung kurawal. Nah, di sini bisa kita atur eh, apa-apa saja style yang ingin kita buat pada paragraf tersebut. Misalnya kita buat color, eh, kita buat warnanya misalnya brown. Kemudian font family atau jenis font kita buat sans serif. Kemudian kita buat line height untuk mengatur jarak. Kita buat misalnya 50 pixel. Kemudian kita atur margin top untuk batas atasnya 30 pixel. Kemudian indentasi atau teks indent kita buat 50 pixel. Lalu kemudian text align kita buat justify. Ini adalah
yang dinamakan dengan CSS internal. Oke, langsung saja kita Ctrl S pada web browser, kita tekan F5 atau kita klik reload. Nah, sudah muncul dia teman-teman. Jadi paragraf 1 ini kita eh, paragraf 1 kita buat dengan CSS inline, sedangkan paragraf kedua kita buat dengan CSS internal. Jadi sudah nampak perbedaannya. Kita lihat sama-sama. Nah, kalau kalau dia CSS in- internal, dia didefinisikan di dalam head dengan menggunakan tag style. Sedangkan kalau dia CSS inline, dia langsung didefinisikan di dalam tag tersebut dan di dalam body. Dan hanya berlaku untuk paragraf tersebut. Jadi style ini hanya berlaku untuk paragraf ini. Sedangkan style yang ini berlaku untuk semua paragraf. Jika kita menambahkan paragraf baru, maka dia juga akan terstyle seperti yang kita atur di text style dalam head ini. Inilah yang dinamakan dengan CSS internal. Dan ini CSS inline. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana sih CSS eksternal itu. Nah, CSS eksternal ini disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi CSS. Maka kita buat file baru, kita klik Ctrl N. Oh, dia di sini. Kita pada Visual Studio Code, kita pilih Ctrl N, lalu kita buat file CSS bertipe eh, berextension .css. Pertama kita buat dulu untuk body. Oke. Kita buat untuk body, mungkin langsung saja. Saya kebetulan saya sudah membuat ini filenya sebenarnya. Kita copy saja, Ctrl A, lalu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ini saya akan perbesar. Nah, ini kita sudah membuat file baru, kemudian kita simpan, Ctrl S, kita simpan di folder di mana kita menyimpan file HTML tersebut. Jadi usahakan file HTML ini teman-teman simpan di folder yang sama. Kebetulan saya membuatnya di video praktikum ketiga. Kita simpan, kita buat saja namanya. Oh, mana ini ya? Ini dia. Kita buat saja style. Style latihan 3. Dia otomatis tipe yang akan kita simpan CSS. Kita save. Nah, file HTML sudah kita save, file style latihan 3 CSS sudah kita save. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa CSS eksternal itu dihubungkan ke dokumen HTML dengan menggunakan tag link di bagian head. Nah, ini perlu kita lihat. Dia perlu tag link di bagian head. Coba kita tambahkan tag link.
Kita simpan. Ctrl S, kemudian pada web browser kita pilih F5. Kita tekan F5 atau kita tekan reload. Nah, dia sudah muncul. Eh, Oke, kita buat eh, tag link rel style sheet. Style sheet. Href style latihan 3. Jadi maksudnya ini ialah kita membuat link untuk menghubungkan file CSS tadi ke file HTML ini. Kita buat style sheet untuk menghubungkan file CSS eksternal itu, dan kita gunakan href ini untuk menentukan lokasi file CSS itu berada. Kita Ctrl S, kemudian ini juga kita Ctrl S, HTML sudah kita save, CSS sudah kita save. Kita jalankan di web browser. Nah, dia sudah bekerja, teman-teman. Badinya ini sudah berwarna seperti kita buat pada file CSS, yaitu backgroundnya ini, marginnya ini, paddingnya juga ini. Kita lihat, dia tidak ada padding, dan ini ada jarak karena sudah kita atur di CSS, maaf HTML pada CSS internal dan juga CSS inline. Jadi sudah teman-teman mengetahui bahwa CSS itu ada 3 yang sering digunakan. Ini adalah CSS inline, kemudian ini ialah CSS internal, dan yang file berbeda ini ialah CSS eksternal. Demikian video saya yang dapat saya buat. Saya harap teman-teman yang menyaksikan video ini paham dan mengerti apa itu CSS dan bagaimana mengaplikasikannya dalam HTML. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton dan menyaksikan, dan terima kasih juga sudah setia di channel ini. Dukung saya dengan cara berikan like, subscribe, and comment. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat.